Enggak, tapi kalian beneran pacaran? Bener Dok. Bukan settingan? Itu yang bikin aku sayang banget sama Ko Yohan. Karena aku banyak kekurangan, jadi harus kayak gue pengen nuntunin orang ini gitu. Tapi aku banyak kekurangan juga gak sih? Kamu kelebihan. Banyak. Kamu yang kelebihan. Kamu yang kelebihan. Mendapatkan Ko Yohan tuh rada sulit. Awalnya dia gak suka, jadi aku yang ngejar. Gue hoki banget sih. Gimana ya Dok ya? Aku itu sama tim yang lama itu, kalau Gwen kan aku menikmati Dok. Tapi kalau dengan tim yang lama mungkin aku bisa bilang mereka juga udah gak enjoy, aku juga gak enjoy. Saat datang bikin video mereka cembetut. Berarti tim yang kemarin lu buang nih? Bisa dibilang dibuang, tapi bisa dibilang mereka keluar. Kalau misalnya nanti konten dengan Gwen gak rame lagi, lu buang gak? Tapi gue mau tanya, kalau misalnya dia selingkuh, lu mau saya maafin gak? Cukup dengan tanya Dokter Richard. Hari ini kita kedatangan Yohan dan Gwen. Wis, pacar lu cakepan aslinya, sumpah. Iya Dok, bener. Iya bener. Cakep banget loh. Kok mau sama Yohan? Karena Ko Yohan pintar. Oh. Kamu bilang di belakang ganteng. Ya ganteng juga. Aku juga pintar. Enggak, pintaran Ko Yohan. Enggak sih. Enggak, itu kayak salah deh kamu. Iya. Pulang yuk. Iya. Tapi cakep loh, cakepan aslinya. Kamu memeriahkan hariku hari ini. Seneng aku kalau tamu podcast kayak gini kan. Tapi ini beneran pacaran? Bener. Enggak, kamu mau pulang aja gak apa-apa. Baru nanya ketemu aku seneng gak Dok? Aku seneng soalnya ketemu dokter. Oh iya? Nah, seneng. Kamu? Kalau kamu? Senang. Oh ya, kamu pulang aja gak apa-apa. Enggak, tapi kalian beneran pacaran? Bener Dok. Bukan settingan? Bukan. Bukan konten-kontenan doang? Bukan. Enggak, mungkin bisa ditanya satu-satu kali ya. Yang paling penting tuh kita tanya Gwen. Ini beneran pacaran Gwen? Beneran. Serius. Bukan konten-kontenan? Bukan. Lu beneran sayang sama dia? Beneran Dok. Bener Dok. Oke. Apa yang lu lihat dari Yohan? Pertama kali atau sekarang? Karena pertama kali ketemu tuh aku melihat Ko Yohan tuh penuh dengan mimpi. Oh. Mimpinya tuh tinggi. Oke. Kayak gimana? Coba. Gimana tuh? Jangan lihat dia. Gimana ya? Pokoknya intinya mimpinya Tidur mulu. kayak orang yang punya keinginan lebih dan tinggi gitu. Oke. Kamu ngelihat dia tuh punya impian banyak. Tinggi. Pintar, smart kata kamu tadi ya. Betul. Oke. Jadi itu penentuan salah satu kalau cewek pilih cowok itu harus seperti itu. Sebenarnya aku pilih cowok nggak harus kayak gimana sih Dok. Asal baik, sopan gitu. Oh yang pastinya tuh ketemu tuh jaga boundaries. Jadi nggak langsung yang kayak so akrab atau gimana, langsung touchy apa gimana gitu. Nah, Ko Yohan benar-benar jaga boundaries. Itu paling penting buat aku. Oke. Dan kalau yang lu lihat yang sekarang? Ganteng. Mana ya Dok ya? Makasih ya. Ya biar masyarakat aja yang tentukan lah ya. Jangan gue. Jangan personal ya. Kalau lu apa yang lu lihat dari Gwen? Sudah pasti cakep dong. Cakep. Baik. Masa? Cakep, baik. Pintar. Rajin menabung. Oh iya? Oh ya. Apa lagi? Nggak, tapi Gwen berpotensi dong. Jadi Gwen itu pekerja keras. Jadi sebelum aku ketemu dia itu, dia udah, kan sekarang sebagai content creator, tapi dia dulu itu usaha-usaha gitu loh. Jadi aku ngomong sama dia, nyambung, terus dia kerja keras anaknya, kayak kalau dia mau sesuatu dia benar-benar kayak gue harus bisa. Cuman kadang-kadang mungkin balik lagi ke dia, tekanannya bikin dia stres gitu. Jadi itu yang aku lihat sih Dok, supaya aku juga bisa berkembang gitu kan. Maksud lu potensial itu apa? Maksud lu potensial? Potensial itu, aku merasa diri aku males Dok. Pemalas gitu loh. Nah Gwen ini rajin. Jadi potensial itu kayak aku bisa didorong untuk menjadi rajin. Aku bisa menjadi orang yang lebih baik sama Gwen gitu loh. Oh, dia ngelengkapin lu lah ya. Iya. Jadi apa yang lu kurangnya dia tambahin. Cuman banyakkan dia dibanding aku. Aku kurangnya banyak. Dia tambahnya banyak. Baru pertama kali gue lihat ada cowok kayak gini. Sumpah. Biasanya cowok itu selalu ngomong lebihnya gue banyak. Dia kurangnya
Itu yang bikin aku sayang banget sama Ko Yohan. Karena aku banyak kekurangan, jadi harus kayak gue pengen nuntunin orang ini gitu. Tapi aku banyak kekurangan juga gak sih? Kamu kelebihan. Banyak. Kamu yang kelebihan. Kamu yang kelebihan. Gitu dok. Jadi itu yang aku lihat dari Gwen sih dok. Siapa dulu yang sayang jadi nih? Siapa dulu yang suka? Wah kamu duluan? Sumpah kamu gak malu-malu ngomong kayak gitu? Sumpah. Aku tuh kenapa aku mengakui banget karena mendapatkan Ko Yohan tuh rada sulit. Awalnya dia nggak suka. Ya. Jadi aku yang ngejar. Gue hoki banget sih. Kemana ya dok ya? Mungkin nanti kita bisa tukeran kontak dukun ya. Enggak, tapi Gwen dulu dok, bener. Dia dulu. Gwen dulu ya? Iya benar. Terus Yohannya? Aku bukan gak mau dok. Cuman kayak. Cakep gila, sayang banget disia-siain. Sadar diri lah dok. Kayak. Kan seperti aku bilang, aku cuma pengen. Aku ngeliat Gwen itu sosok yang lebih dari aku. Jadi kayak. Bukannya gak mau, cuman kayaknya kurang bisa ngimbangin aja ke Gwennya nanti. Jadi yang nembak duluan siapa nih? Kita tuh sebenarnya siapa sih yang nembak? Cowoknya kan aku. Kan kita nembaknya gini. Gwen, jadi kita teleponan bertiga bareng teman kita. Terus Gwen, jadi ceritanya 7 hari lagi tuh kita ada acara event bareng. Nah terus kita pas telepon bertiga ini, Ko Yohan bilang, Gwen nanti 7 hari lagi kita pacaran ya. Oke siap. Gitu dok. Ya. Ucapan sekarang kayak gitu ya? Iya, keren dok gitu dok. Kayak lu pacaran sama gue gak mau ya udah. Oh zaman sekarang sudah kayak gitu ya? Sudah ya? Agak berubah ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kayak malu-malu. Iya. Ketemu. Nah, tapi kalau pacaran zaman sekarang kayak gimana sih? Aku pengen tahu, sudah lama aku gak pacaran soalnya. Pacaran zaman sekarang tuh gimana Wan? Pacaran zaman dokter gimana dok? Kalau kita zaman sekarang paling ke mall. Saling buat instastory, saling konten. Kita jarang instastory. Kita jarang instastory. Paling kita konten. Iya, kita kan ngonten ini kerja. Jadi sambil ngonten sambil pacaran dan tiap hari aja. Tapi saat ngonten kita profesional. Ya. Kayak gimana tuh profesional? Profesional itu kayak, aku kan kalau dalam konten mungkin rada tegas ya dok ya. Mungkin kadang galak ke Gwen. Cuman Gwen gak baper ke situ. Atau Gwen juga kalau misalnya dia lagi bikin konten dia galak ke aku marahin. Lalu gue yang ngajarin. Kadang lagi. Gitu, dok. Jadi ya gitu dok. Oh sama berarti sama-sama pacarannya sama-sama konten ya? Sama-sama konten. Siapa duluan ini yang konten? Aku duluan yang konten. Kamu duluan yang konten? Aku duluan yang konten. Jauh ya? Jauh lama. 3 tahun. Udah 3 tahun. Berarti kamu diajarin di konten ya? Benar, betul. Dan kamu jadi tumbuh berkembang setelah diajarin dia? Iya. Sebenarnya kamu tuh cinta atau memanfaatkan sebenarnya? Dua-duanya dok. Dua-duanya dok. Wah, ada di akun saya naik. Oh iya kamu juga. Gak apa-apa ya. Oh kamu juga naik. Itu namanya rezeki pacar. Rezeki banget dok. Benar-benar. Kayak sebenarnya kan dulu aku ada tim aku kan. Terus ada Gwen. Nah emang waktu ada tim aku itu aku ada 3 bulan benar-benar engagement turun, nggak ada penghasilan segala macam, akhirnya istirahat. Itu udah ketemu kamu belum sih? Udah. Akhirnya nyoba buat konten sama Gwen dan ternyata emang pro kontra, tapi banyak kan pro-nya. Jadi ini keuntungan dan itu sebenarnya cinta sebenarnya dalam sini. Keuntungan dan cinta. Gue tanya nih, berarti tim yang kemarin lu buang nih? Bisa, sebenarnya kontroversial sih dok. Bisa dibilang dibuang, tapi bisa dibilang mereka keluar. Tapi lu gak tahan kan? Enggak lah, ngapain? Kalau misalnya nanti konten dengan Gwen gak rame lagi, lu buang gak? Enggak lah. Gwen kan sini aja, jangan biasa apa yang dia jawab. Enggak dok. Kalau itu maksudnya aku itu sama tim yang lama itu, kalau Gwen kan aku menikmati dok. Tapi kalau dengan tim yang lama mungkin aku bisa bilang mereka juga udah gak enjoy, aku juga gak enjoy. Saat datang bikin video mereka cembetut. Aku kan ngarahin saat orang, kita udah bayar, kan aku sistemnya gaji sama mereka. Aku udah menggaji orang, tapi orang tersebut cembetut saat datang ke set kan susah juga dong. Jadi gak bisa. Kalau gue ini selalu senyum dan membuat saya tersenyum. Anjay. Gitu. Tapi kalian tau gak, kalau misalnya kerja dengan pacar atau kerja dengan pasangan itu tuh ada masa indahnya, tapi ada masa gak enaknya? Tahu dok, setuju. Sudah pernah ngerasain kan? Belum?
Emang udah pernah kita ngerasain itu? Tapi karena aku buat di awal sih Dok batasan. Gini ya, aku cerita ya dengan Gwen ya terutama ya. Cinta tuh tak selamanya indah. Betul. Nah, ada pasangan itu yang mencintai luar biasa dalam gitu kan. Wah pokoknya kasih setiap hari mau infotainment. Kalau kita ngeliat artis lah kayak gitu ya. Oh nembaknya ada yang pakai helikopter lah. Turun dari helikopter. Ada yang berenang berapa kilo kayak gitu punya kan. Ada yang sampai dibuatin lagu kayak gitu kan. Nyanyi di sebut lagi kan. Pokoknya kisah cintanya itu luar biasa. Tapi ada kalanya ketika terjadi perseteruan satu sama lain itu seperti musuh. Sudah yang diangkat itu sama-sama menghina, sama-sama lupa kayak gitu dengan cinta itu. Ada fase seperti itu loh. Ada fase dalam hidup kita itu yang dari cinta itu berubah menjadi benci. Dari benci jadi cinta lagi Dok. Nggak, tapi mungkin untungnya aku nggak terlalu ini Dok. Nggak terlalu kayak, kadang aku fokus ke diri aku. Kadang aku lebih sering mainnya daripada kerjanya. Dan dia yang lebih fokus kerjanya gitu. Makanya aku nggak terlalu tertekan dalam pekerjaan aku, dalam bikin video sama Koyohan atau sama siapapun aku nggak tertekan. Makanya mungkin jarang ya kita ya. Nggak pernah berantem. Ya untuk masalah kerjaan emang ya. Kalau masalah kerjaan kocak. Kalau kerjaan soalnya di awal udah bilang kayak satu kapal tuh cuma bisa satu kepala aku bilang. Jadi aku yang kalau ini videonya aku yang punya ide, kamu ikutin aku. Semua kerjaan aku yang handle. Kecuali kalau kamu punya ide silakan kamu. Gitu sih Dok. Jadi kita nggak pernah gue maunya begini. Enggak. Kalau satu orang udah bilang gue maunya begini ya udah diikut. Saat gue juga ngomong kayak gitu aku juga ikut gitu sih Dok. Oke. Jadi berantemnya minim lah. Berantemnya masih minim, masih mesra-mesranya lah ya. Berantemnya paling kayak kamu aktingnya gini dong, lah aku nggak mau gitu. Enggak sih, nggak pernah kayak gitu. Paling aktingnya kurang sesuai aja gitu Dok. Jadi kayak ulang lagi gitu. Pertanyaan dari tim, seberapa pacaran zaman sekarang tuh kayak gimana? Yang dia nggak ada. Maaf Dok, zaman sekarang itu ke mall, ngopi, nonton, pulang. Udah gitu doang Dok. Check in? Enggak ya? Enggak kan gue tanya yang di script dong. Oh iya. Tapi enggak Dok, soalnya kita itu pernah dimusuhin karena kita itu nggak asik. Kenapa? Oh iya. Nggak asik itu karena kita nggak clubbing, nggak main. Karena aku mengakui orang-orang zaman sekarang itu kan konten-konten kreator zaman sekarang itu hebat-hebat tuh. Aku nggak menganggap diri aku hebat, jadi aku harus kerja lebih keras dari mereka. Hebat tuh maksudnya kayak gimana? Hebat tuh kayak mereka tiba-tiba followersnya banyak, segala macem ya. Aku nggak bohong, aku ngeliat angka. Jadi aku melihat mereka, gue juga pengen seperti itu. Cuman bukan aku ngejatuhin mereka. Jadi gue juga pengen gimana caranya gue bisa kayak mereka. Gue aja udah kerja lebih keras dari mereka, tapi nggak sehebat mereka. Masa gue mau ikut happy-happy? Sampai kita dimusuhin. Apa hubungannya dengan mereka dimusuhin dengan gak happy-happy? Nah itu, kalau aku ketemu sama teman-teman aku yang konten kreator, pikirannya ayo kita konten. Jadi nggak pernah tuh aku mau nongkrong kayak kita beneran nongkrong tapi nggak ngomongin sesuatu yang tentang pasti aku sangkut pautin kerjaan, mungkin nggak fun lah nongkrong sama aku. Jadi nggak asik ya? Nggak asik. Aku anaknya nggak asik banget Dok. Iya. Pacaran aja kerja mulu gitu. Iya, pacaran kerja mulu. Gitu sih Dok. Iya. Kayak gue waktu masih muda lo sebenarnya. Makanya aku bakal sesukses Dr. Richard. Amin. Gue doain lebih sukses dari gue. Amin. Kenapa harus sukses gue? Kalau bisa lebih sukses dong. Kan kita harus punya panutan dong. Sengaja mencapai panutan itu baru kita gue doain lebih deh pokoknya. Amin. Biar gue nih bahagia ya. Gue udah bahagia kan? Bahagia. Tapi lebih bahagia kalau misalnya kayak gue kan? Iya, gitu sih. Ntar digoreng gitu. Tapi gue kalau pacaran zaman sekarang kayak gimana? Itu kan dari dia tuh, dari kamu? Kayaknya kita itu emang sedikit beda ya, Dok. Ya makanya aku bilang kita pacaran pasti selalu bikin video, selalu bikin konten gitu. Selalu kerja. Udah kayak gitu aja. Paling pacarannya kita ngapain?
Kayak makan, main, kemana gitu. Udah sih gitu aja. Oh iya gitu doang. Kalau dilihat berarti kan kalian pacaran lurus ya? Sehat, lurus. Kayaknya lurus deh kita. Iya. Lurus banget malah. Itu jalan tol. Alhamdulillah sehat ya. Ya bagus dong, bagus dong. Itu suatu norma-norma yang jarang ditemui mungkin ya di masa seperti sekarang ya. Tapi apa sih yang lo lihat? Sedangkan kan teman-teman yang lain itu kan kayak sudah menormalisasi ya. Aku nggak menjudge mereka sih dok. Mungkin perkembangan zaman juga kayak kita nggak bisa zaman dulu sama zaman sekarang kan nggak bisa disamain. Paling gitu kita ya. cari temen yang sama-sama kita. Iya, paling kita nyari teman yang sama-sama kita dok. Kita, tapi banyak juga teman yang aku dengar cerita juga banyak teman yang kayak gitu dok. Gimana? Soalnya mungkin dari aku ya dok, boleh nggak cerita tentang mantan? Aku. Oh boleh. Aku juga kayak dulu pacaran aku mencoba untuk bandel. Di ke klub segala macem. Tapi aku nggak bisa dok. Nah, ada suatu ketika aku diselingkuhin di klub. Jadi aku ke klub ternyata mantan aku lagi pelukan depan mata aku. Jadi dari situ nggak deh, gue skip yang begitu-begitu. Tapi aku nggak minum, bener-bener kayak tahu nggak sih supirnya kalau ke klub begitu aku. Lu sih gak asik. Orang ke klub lu gak minum es jeruk. Itu dia aku gak asik dong. Akhirnya dia perlu orang lain dong cari yang asik. Nyesel. Enggak. Tunggu aja. Gak akan aku lupa nih. Tentang lagi. Gwen dong dok. Gwen. Yang gak asik tuh yang kemana maksudnya? Yang gak asik tuh yang mana? Nah, kayak aku gak asik dipandang. Orang aku cewek-cewek ngandang lu gak asik. Aku sama mantan aku itu aku tetap deketin walaupun dia udah selingkuh itu. Oh, ya? Jadi aku diputusin. Dia bilang kayak kita gak cocok. Terus aku tetap deketin. Sampai benar-benar di depan mata aku dia ngomong kayak, gue pengen nyari anak yang lebih bandel. Lu jangan jadi baik-baik amat. Gituin dong. Depan mata aku. Di depan teman-teman mereka. Dia suka cowok yang bandelan dikit lah kasar ngomong. Kayak lu tuh kayak dikasih duit 1 miliar ya. Ambil lah, masa lu di depan mata kagak mau caplok. Oke, aku bisa jawab dok. Oke. Ceweknya cakep di depan mata dia ngomong lu bandelan dikit lah. Itu kan sudah kode. Aku bisa ngomong gini dok. Orang cupu tuh gak bakal ngeliat kode itu. Ya, orang yang gak pernah terjun ke sana dia gak akan tahu caranya gimana. Lu belum pernah terjun ke sana? Belum. Jadi orang yang belum pernah terjun ke sana, aku cuma bisa bilang kayak gitu sih. Kayak dia mau kodein aku gimana pun kalau kita nggak punya mentalnya. Oke. Nah, dan kebetulan aku anaknya overthinking. Overthinkingnya itu parah dok. Kayak bener-bener separah itu. Apa yang lu takutin? Nah, kalau dia hamil dok. Kalau dia hamil gimana dok? Aku harus tanggung jawab. Jadi benar-benar overthinking yang luar biasa overthinking nggak ini. Oh lu rasional ya orangnya. Ya rasional banget dok. Nggak ke drive perasaan dan nafsu aja gitu ya. Mudah-mudahan sih dok. Jadi aku bisa jamin, aku bisa bilang kayak aku nggak tahu caranya ke sana. Bukan nggak tahu, mungkin tahu, cuman terlalu overthinking ini yang bikin takut segala macam. Oke, langka dong cowok kayak lo. Oh langka. Tapi lo normal kan? Normal dok, normal aku normal banget aku dok. Okay. Paling cowok. Iya. Gwen. Sejauh apa kalau Gwen pacaran? Sejauh apa ya? Pegangan tangan, pelukan. Physical touch, ya sama kamu lah. Aku pacaran sama siapa lagi? Itu aja sih dok. Aku tuh pacaran juga gak pernah lama. Dulu sama mantan aku gak pernah lama. Terus jarang ketemu gitu. Makanya gak ada cerita yang gimana-gimana sebenarnya. Kalau sekarang kalau pacaran di ini gak sih? Di apa namanya? Diatur oleh keluarga gak sih? Aku enggak sih dok kalau aku. Aku juga enggak sih dok. Mama papa gitu kalau ada yang ngomong jangan pulang malam-malam ya, kalau pulang ini lapor, jangan ngapa-ngapain, nggak boleh check-in. Kalau gue dulu ya. Iya tahu dok. Iya kalau itu. Kalau gue dulu ya, kamu nggak tahu kalau zaman sekarang. Zaman sekarang juga masih kayak gitu. Cuman mungkin lebih. Kalau dari. Atau zaman sekarang papa yang bilang, nak jangan lupa pakai
Dua tipe ayah gitu. Dua tipe ayah. Cuman kalau gue emang gak boleh pulang malam segala macam gitu. Jadi kalau aku mah bebas dok. Karena anak baik sih dok. Jadi gak ada larangan. Lah aku juga anak baik. Kamu kan dilarang berarti masih anak bandel. Aku anak baik. Karena ngerawat anak cewek itu jauh lebih susah. Kalau cowok kan anak cowok. Benar. Jadi benar-benar harus dijagain benar. Tapi kan zaman sekarang kan sudah berubah. Buktinya kalau dulu kan Valentine kan nggak ada apa-apa kan. Kalau sekarang kan Valentine dapat program pemerintah bagi-bagi. Serius dok? Itu udah benar. Iya kan? Kayak aku pernah dengar. Ya, makanya aku bilang kan berubah kan. Makanya aku tanya kan, kalau zaman sekarang orang tua itu kayak gimana gitu kan. Apakah menganggap ini itu suatu hal yang normal atau masih tetap melarang gitu. Gwen ada dititipin nggak dari orang tua? Ada. Nenek aku pokoknya Yohan jagain Gwen ya Yohan gitu. Jangan macem-macem dong. Ya gitu. jangan macem-macem. Terus aku kan selalu berkabar. Gitu. Ya iya. Kan gitu aku aja ada dok. kontak nenek sama kakeknya dok. Oh iya. Jadi kalau dia kenapa-napa aku juga yang pusing gitu. Dijagain lah ya sampai sejauh itu ya pokoknya ya. Pokoknya makanya harus nikah sama aku ya Gwen ya. Sakit lambung aja kamu yang disalahin ya. Ya pokoknya ya gitu dok, aku benar-benar jagain Gwen. Oke. Kalian kayak gimana melihat media sosial zaman sekarang? Gwen dulu deh. Aku nggak tahu harus bicara apa tentang media sosial. Kalau media sosial menurut aku tempat ini sih dok. Tempat iri dan dengki. Oh iya. Iya. Tempat iri dan dengki. Kenapa seperti itu? Aku kan anaknya irian ya dok ya. Aku ngeliat orang yang lebih sukses dari aku pengen. Aku ngeliat orang yang lebih, kayak misalnya di liburan kemana aku pengen. Jadi aku personally nggak terlalu main sosial media walaupun aku terjun ke sana gitu loh. Dan aku juga nggak pernah flexing tentang kalau aku libur kemana aku jarang banget storyin dok. Karena aku saat sebelum jadi influencer ini aku mau nyoba jadi influencer tuh dari tahun 2015 dok. Baru kesampaian di 2021 dan di situ tuh aku banyak ngurung diri. Di situ aku sering ngeliatin orang yang liburan, sering ngeliatin orang yang happy, terus apalagi orang yang hebat lah dok di umuran aku. Aku ngeliat pada saat itu aku kayak, kenapa hidup gue gini banget? Nah aku nggak mau nyiptain aku yang dulu. Aku nggak pengen bikin orang kayak, hidup Yohan enak kayak gitu. Enggak, kita semua itu menjalani fase kita. Kalau dokter liatin IG aku jarang banget story. Sejarang itu. Oke. Ternyata kalau di media sosial itu memang tempat orang banyak iri ya. Iya. Dan ini ya. Dan kalau untuk aku dok, nggak tahu kalau untuk yang lain. Benar sih, nggak salah sih. Jadi kita tuh ngelihat orang lain itu tuh. Kayak aku ngeliat dokter Richard kan iri. Gimana ya cara dapat duit sebanyak itu kan? Apa kita culik aja dokter ya? Terus kalau pas orang jatuh kita syukurin gitu. Nah iya bener dok. Oh iya itu bener. Bener, itu bener banget. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa negatif semua ya. Lihat orang sukses tuh iri kayak gimana caranya. Aku juga pengen kayak gitu punya. Wah ini pasti kayak gini. Tapi giliran orang tuh jatuh kita. Apalagi kalau ada yang tadinya di atas aku ke band akunya seneng. Syukur loh. Kan di bawah gua kan lo sekarang. Tapi maksudnya karena itu aku nggak ngeliat. Jadi kayak ya udah lu naik syukur. Jatuh amit-amit gitu loh. Jadi tapi sebenarnya itu bagus gak sih media sosial itu bagi kita? Ada toxicity gak sih jadinya? Toxicity pasti. Pasti gak sih dok? Yeah. Pasti menurut aku ya. Aku ngerasa sekarang sudah lebih toxic loh. Kayak tadi kita bahas pacaran kan dok. Karena ada sosial media ini, makanya ada normalisasi yang dulu tidak dinormalisasi kan sebenarnya. Ya, zaman sekarang orang check-in di sosmed. Di sosial mediain. Mungkin kalau influencer mereka jaga image, tapi kalau orang-orang teman-teman aku yang biasa, mereka banyak kok yang sosmed. Bahkan foto di hotel sama cowoknya kayak gitu. Di kaca ya? Di kaca yang pakai iPhone 3 biji. Boba. Dipeluk dari belakang. Ngapain? Di kamar kayak gitu punya hotel, selfie kayak gitu punya. Ngapain? Lu kan punya rumah kan? Makanya gue kasih tau bapak lu. Bapaknya antara dua. Bapaknya ngeliat atau bapaknya nggak ngeliat? Sosmed ya. Gitu dong. Makanya kayak dari hal-hal yang kayak gitu jadi normal sebenarnya. Bapaknya juga nanya kan, lu kerja apa sih kaya banget bisa beli iPhone? Nah itu dia. Bawa 3 kayak gitu. Teman saya ada yang kejerat utang tuh, iPhone.
iPhone ada yang nyewa tau dok? Ih, ada yang nyewa. Screenshot iPhone-nya ditarifin. Oh iya. Itu Screenshot iPhone 500 perak. Satu screenshot. kalau iPhone Pro Max yang ada island-nya itu tambah jadi 15.000. Ada yang jual jasa gitu dok. Cari duit zaman sekarang gampang dok. Kalau saking punya orang iPhone, berarti ada iri tadi pengen ngikutin sosialita ya. Jadi pengen apa ya? Pengen setara lah ya. benar. Makanya sekarang iPhone di ban kan pada mendukung. Jadi sebenarnya media sosial ini bukan cuma dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya juga banyak ya sebenarnya. Banyak. Makanya aku membuat konten drama edukasi dok. Edukasinya di mana? Gue nonton konten lu gak ada edukasinya perasaan. Penuh dengan filosofi dok. Gak, ini beneran ya. Gue tuh cuma kayak gitu doang sih. Kayak lucu kayak drama gitu. edukasi dok aku dok sebenarnya. Edukasinya satir ya. Bener dok. Bener. Satir. Tapi itu lebih enak sebenarnya. Gue tuh sebenarnya pengen tuh di dunia media sosial tuh kayak isinya kayak orang-orang kayak kalian sih. Kayak lebih menyenangkan gitu kan. Lebih, iya dok. Aku sadar aku asik. Diakui. Tapi kan kita tuh kan ini ya, media sosial itu kan entertainment ya. Entertainment itu kan buat kita tuh terhibur kan. Jadi kan harusnya kita tuh meng-scroll itu tuh buat kita tuh terhibur. Kalau misalnya kita nge-scroll buat iri hati kita tambah banyak, dengki kita tambah banyak, kebencian kita tambah banyak, itu kan berarti kan nambah dosa kan. Nambah dosa, ya benar dok. Aku juga berdosa, maksudnya aku juga scroll iri juga dok. Sekarang, tapi kan dulu waktu aku nggak punya apa-apa, aku benar-benar nggak main sosial media sama sekali. Sekarang kan karena kerjaan dok, nyari inspirasi kan juga dari sosial media. Iya. Gitu. So, konten kreator panutan lu siapa? Dr. Richard Lee. Tanpa keraguan. Gwen. Siapa Gwen? Dr. Richard Lee. Susah dikasih bonus. Tapi enggak, aku jujur ini bukan peres atau apa, aku melihat aku kagum dengan kerja keras dokter. Kayak aku itu, panutan aku itu orang-orang yang kerja keras dok. Benda Basudara, dokter, siapa lagi yang kerja keras. Jadi ada orang yang hoki, menurut aku ada orang yang benar. Semua orang kerja keras tapi dibedain sama keberuntungan mereka dok. Jadi bagi aku yang benar-benar kerja keras itu karena aku kenal secara personal, yang aku lihat itu Benda Basudara. Mungkin aku belum kenal Dr. Richard, cuman kan aku dari dulu kan ngeliatin. Kayak waktu pernah diseret juga. Kita bisa lihat. Nah, yang diseret sama polisi, itu kan stres banget. Aku ngebayangin aku di posisi itu sih kayak gue skip deh. Kayak gitu. Jadi aku benar-benar ngeliat orang yang kerja keras sih dok, yang panutan aku. Kalau pemain bola, makanya aku lebih milih Cristiano Ronaldo. Sama kita, terserah. Tapi hidup lo yang paling berat apa? Hidup aku kebetulan enak dok. Gak boleh. Pusingnya pas Lu ngomong kayak gitu, mau belajar dengan orang yang Jadi, kayak panutan lu misalnya kayak pekerja keras yang hebat kan. Mau kasih nih sedikit wejangan nih. Apa dok? Lo harus ketemu kesulitan paling besar. Terus. Karena kalau itu gak bunuh lo, itu akan buat lo jadi lebih tinggi. Selama itu gak ngebunuh lo, gak buat lo mati, itu akan buat lo makin tinggi. Merinding dok. Nah tapi aku tahu dok yang itu. Cuma mungkin kalau aku bilang aku enak itu, aku dibandingin sama yang lain tuh masih belum ada apa-apa. Aku paling susah itu karena aku dulu tuh pengen jadi banget orang terkenal. Aku sampai ke Bandung dok, bener gak ada duit, gak ada apa. Cuman masih ada mobil, jadi tidurnya di mobil. Ikut syuting-syuting jadi figuran. Gitu doang sih dok. Itu masa terberat lo ya? Gak apa-apa kumpulin lagi masa terberat lagi. Soalnya waktu itu lagi bikin restoran kan dok, itu bangkrut. Jadi bener-bener kayak bangkrut, diputusin yang itu. Terus aku pengen jadi artis, dibohongin, ditipu, duitnya kan kada. Lu mau jadi artis gak? Bayar gue. Uang terakhir buat bayar, ternyata sampai sana. Dibohongin, ikut-ikut casting figuran-figuran, ya udah. Sampai setahun gak jadi, ya udah gue pengen bikin YouTube. Itu bagus, itu masa terberat. Dan lo harus ingat masa terberat itu. Dan nanti koleksi lagi masa terberat lain lagi. Kalau gue masa terberatnya apa? Kalau cewek manis kayak gini punya, pernah berat gak sih hidupnya? Gue enak gak sih jadi cantik? Hah? Gimana dok?
Alhamdulillah. Pernah ditilang nggak? Diambil kayak gitu punya atau ya Bu lewat aja nggak apa-apa? Oh ya kayak privilege kayak gitu yang kecil-kecil ada kadang. Tapi, banyak loh. Kalau misalnya pas ngantri duluan aja. Oh iya, itu pernah. Enak ya, cakep ya. Iya. Aku pernah jalan sama Gwen, ada orang minta foto, bang fotoin bang. Padahal kamu dulu. Terus ditanya sama Gwen mau foto sama itu, dia kayak. Kan katanya kalau cewek itu cantik 50% hidupnya selesai. Tuh Gwen. Hidupnya sudah aman bukan selesai. Justru aman. malah aku merasa aku kan punya cerita aku juga dari kecil. Tapi aku merasa aku dikasih cantik itu untuk ini. Satu, mungkin Tuhan tuh ngasih wajah ini tuh untuk nutupin kesedihan aku dan lain-lain. Aku selalu bersyukur di situ. Oh, kamu orangnya penyedih. Melankolis. Melankolis sih iya, tapi penyedih sih enggak dok. Cuman dibikin sedih aja mulu. Orangnya melo ya. Jadi hidup lo yang paling berat apa? Ada lah dok, banyak dok. Kalau digali bahaya. Personal. Iya. Tapi itu yang buat kita itu jadi lebih besar sih jadinya nanti. Makanya aku bilang Gwen itu lebih rajin dari aku ya karena sebenarnya mungkin Gwen lebih keras aja hidupnya gitu. Oh iya. Cewek cantik bisa keras juga hidupnya ya. Justru banyak gak sih dok? Yang justru yang cantik kadang dia banyak hal yang terjadi kan gak harus di kayak kehidupan pacarannya, apa keluarganya, apa temannya, apa link sosialnya gitu. Contohnya kayak berarti kamu bilang tuh cantik itu suatu kutukan juga ya berarti. Aku bisa bantu jawab dok, boleh nggak? Boleh. Jadi kita waktu itu pernah syuting sama brand, mungkin karena dia cakep jadi kayak dimusuhin gitu, kayak bener-bener kayak dijatuhin gitu. Dan apalagi waktu itu kita dia belum terlalu ada nama, jadi bener-bener kayak rambutnya di sama MUI ditarik-tarik, diinihin, didandanin seenaknya. Di gitu, mistreat lah dok. Nah, menurut aku punya ini malah kutukan orang itu suka nge-mistreat. Gak tahu, tapi semenjak ketemu Koyohan, lingkungan aku tuh berubah. Karena lingkungan aku sebelum ketemu Koyohan itu bukan sedikit toksik, malah toksik banget. Kena bully pernah dan diskriminasi segala macem gitu. Itu sering. Makanya kenapa aku suka sama Koyohan. Koyohan itu memperkenalkan ini yang baik, ini lingkungannya seperti ini. Orang yang menerima kamu walaupun kamu punya background yang kayak gini. Aku dulu kan introvert, gak bisa aku bicara kayak gini, bener-bener gak bisa dok. Malu, gak berani. Tapi aku belajar di gimana punya kepribadian sekarang dan kepribadian sosial media tuh gimana caranya gitu. Itu yang bener-bener aku belajar. Gimana caranya jadi orang baik buat diri kita terutama. Oke, good. Aku dapat poinnya. Ya. Dan ternyata semua orang itu maupun itu bagus ataupun jelek itu pasti ada keuntungan, pasti ada kerugian ya. Well, even dia cantik, mungkin beberapa orang ngelihat iri, lihat Gwen, wah kamu cantik banget, andai aku secantik itu kayak gitu punya. Tapi sebenarnya menjadi cantik juga itu buat masalah tersendiri juga. Ada keuntungan, ada kelebihan ya. Mungkin pas ada masalah, mungkin antri bisa duluan, silang bisa batal, tapi ada persetuan sengit juga, ada membawa iri dengki bagi orang juga gitu kan. Jadi intinya banyak bersyukur kali ya jadi manusia ya. Yeah. Semakin kita banyak bersyukur dan hidup di dalam lingkungan yang sehat, bagus, maka hidup kita tuh jadi lebih bahagia. Betul. Setuju. Thank you Gwen dan Johan sudah datang ke sini, sudah berbagi. Terakhir dong kasih pesan dong bagi teman-teman yang luar sana yang pacaran, mungkin konten kreator. Gwen deh. Enggak deh. Apa sih? Aku konten kreator yang pacaran. Kalau kalian putus kayak gimana? Nikah. Iya. Kalau putus berarti kita nikah. Sepasti itu kan? 80% lah dok, mudah-mudahan. Ya kan? Ya.
Ini jangan kayak aku yang ngarep nih. Enggak lah, aku juga. Oke, kalau pertanyaannya aku balik belum nggak jadi selesainya, nggak jadi pertanyaan terakhir. Aku punya cerita dok, satu dok. Gwen punya stalker. Jadi orang cantik itu mungkin ada stalker. Bener-bener kayak diikutin. Nah aku bisa dekat sama Gwen tuh gara-gara stalker dia. Jadi aku tuh awalnya kayak ya udah kita collab, gue nggak mau kenal lo lagi, udah kayak gitu. Iya aku juga. Cuma stalkernya ngechatin aku dong. Kenapa? Lu ngapain lu deket-deket Gwen konten gini. gitu. Lu tahu gak sih Gwen gitu. Gwen kemana difotoin. Iya. Gwen kayak ini difotoin, diikutin. Gitu dok. Ada privilege, ada itunya juga. Oh iya Padahal benar. aku juga pengen dok. Pengen di stalker. Iya sekali-sekali gitu. Memang rumput tetangga itu Hijau ya. Hijau. Ya, tapi gue mau tanya, kalau misalnya dia selingkuh, lo mau saya maafin gak? Sulit banget untuk maafin. Karena aku punya trauma juga ngelihat orang yang selingkuh dan diselingkuhin gitu. Jadi sulit kalau aku diselingkuhin juga. Mungkin aku bakal hancur. Jadi aku udah trust issue nih. Digituin, wah aku gak tahu harus percaya siapa lagi. Lu gak bisa maafin. Kalau pacaran mungkin bisa putus. Kalau sudah nikah? Kalau sudah nikah, ya tetap sulit. Aku nggak bisa kebayangin, kayaknya bener-bener nggak bisa aku maafin. Oke, artinya berpisah. Ya. Ancaman dong. Selingkuh pisah ya? Iya sayang. Enggak, tapi kok Yohan nggak genit sih untungnya aku. Kan kita nggak tahu. Lu mau nonton Ipah Adalah Maut kan? Terus dok, lu harus nonton. Biar kamu nggak terlalu polos. Kebetulan di situ dosennya itu juga sudah kurang sempurna apa gitu kan, kurang sempurna apa. Namun kejahatan itu tidak hanya datang dari, iya tapi sih. juga datang dari kesempatan. Waspadalah. Makanya aku rada ini ya, rada jealous sih, gitu, kadang dikit. Kalau Johan, kalau misalnya dia yang selingkuh kayak gimana Johan? Aduh, aku open minded lagi dong. Makanya jangan dong. Aku selalu punya pikiran kalau dia selingkuh itu juga ada salah dari aku. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi ke aku, berarti akunya juga harus ngeliat diri aku sendiri gitu sih dok. Jadi kalau menurut aku bisa dimaafin ya dimaafin, kalau enggak gitu. Tapi kemungkinan besar dimaafin kalau sekali. Wih. Hati kamu besar banget. Ya, paling diungkit doang kan. Tapi menarik sih. Mudah-mudahan kalian berdua menemukan cinta kalian ya. Amin, aku doakan sebagai orang yang lebih dituakan, aku mendoakan kalian berdua sehat dan menemukan apa yang kalian cari berdua, baik pekerjaan ataupun juga dalam hubungan pacaran kalian, dan bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Amin dok. Suksesnya juga ya dok. Minimal sedokter. Amin. Lebih sukses dari gue. Oke. Cukup dengan tanya dokter Richard.